Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah teman-teman semua, pada hari ini seperti biasa kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita tentang kitab Al-Arba'in fi Nahwi wa Sharfi wal Lughat. Kalau kemarin kita sudah selesai membahas sedikit tentang mubtada, insyaallah pada hari ini kita akan meneruskan. Ya masih sama pada pembahasan mubtada juga, namun ini berbeda sedikit. Ini pada pembahasan tentang ahkamul mubtada atau hukum-hukum mubtada. Jadi buat teman-teman semua yang sudah punya kitab Arba'in bisa langsung dibuka di halaman ke-50. Dan bagi teman-teman yang belum punya kitab Arba'in bisa langsung chat di nomor WS ya 0857 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan kirimkan PDF Arba'innya secara gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di halaman ke-50 ini membahas tentang ahkamul mubtada. Kalau kemarin sempat membahas tentang hukum-hukum fa'il, hukum-hukum naibul fa'il. Namun di hari ini kita akan membahas tentang ahkamul mubtada atau hukum-hukum mubtada. Jadi teman-teman, ahkamul mubtada itu ada 4. Apa saja? Dibaca rofa, harus ma'rifat, boleh dibuang bila sudah maklum, dan wajib dibuang. Yang nomor 1 adalah, nih saya zoom aja. Yang nomor 1 adalah dibaca rofa. Nah, yang nomor 1 adalah dibaca rofa. Yang kedua adalah harus ma'rifat. Yang ketiga adalah boleh dibuang bila sudah maklum. Dan nomor 4 adalah wajib dibuang. Nah, jadi mubtada itu hukumnya cuma 4 teman-teman. Harus ma'rifat dibaca rofa, harus ma'rifat, boleh dibuang bila sudah maklum, dan wajib dibuang. Jadi yang nomor pertama, hukum-hukum mubtada yang nomor 1 adalah dibaca rofa. Jadi setiap teman-teman menemukan mubtada itu pasti dibaca rofa. Nggak ada sejarahnya kemudian mubtada kok dibaca nasab, apalagi dibaca jer. Kecuali, nah di sini ada nih, nah, ada keterangan kadang-kadang mubtada itu dijerkan, dibaca jer dengan 2 atau dijerkan dengan 2. Apa saja Kang? Mubtada itu dijerkan dengan 2, yaitu adalah ba zaidah dan juga min zaidah. Jadi kalau ada mubtada kok dijerk ada ba zaidah sebelumnya atau ada min zaidah sebelumnya, maka mubtada yang semacam ini itu dibaca jer. Misal ada contoh lafaz bihasbikallahu, bihasbika, cukup bagimu, Allahu Allah, bihasbika, bihasbikallahu, ya dengan cukup bagimu, Allahu Allah, kan ya? Bihasbikallahu, bihasbikallahu, hasbinya di sini, teman-teman, bihasbikallahu, hasbinya di sini, ini dia menjadi mubtada. Cuman berhubung kemasukan ba zaidah, maka hasbi di sini yang aslinya dibaca rofa malah menjadi dibaca jer, teman-teman. Sebab kemasukan ba zaidah. Nah, ya. Yang nomor 2 adalah kemasukan min zaidah. Ada contoh lafaz hal min khaliqin ghairullahi, hal min apakah min khaliqin ghairullahi, ada seorang pencipta ghairullahi selain Allah. Pada lafaz khaliq ini sih teman-teman bisa lihat, pada lafaz khaliqin ini menjadi mubtada. Tapi berhubung kemasukan min zaidah, makanya khaliqin di sini malah dibaca jer sebab kemasukan huruf jer. Tapi huruf jernya di sini, minnya di sini adalah faedahnya yaitu zaidah. Jadi jangan teman-teman baca mananya. Jadi maksudnya cuman hal min khaliqin ghairullahi, hal min khaliqin, apakah ada pencipta ghairullahi selain Allah. Jadi antara ba zaidah dan juga min zaidah di sini ini yang menjadi penyebab mubtada dibaca jer. Karena yang aslinya mubtada itu kan hukum mubtada kan nomor 1 adalah dibaca rofa. Yang aslinya mubtada ini dibaca rofa, berhubung kemasukan ba zaidah dan juga min zaidah malah dibaca jer. Nomor 2, kalau hukum mubtada yang nomor 1 adalah dibaca rofa, yang nomor 2 adalah harus ma'rifat. Jadi teman-teman harus ingat, mubtada itu harus ma'rifat. Nggak ada sejarahnya mubtada itu bentuknya nakirah, nggak ada. Kecuali, nih ada kecualinya. Di sini ada perkara yang membolehkan mubtada itu kejadian dari isim nakirah. Ada 7. Jadi mubtada itu aslinya atau hukumnya itu yang nomor 1 adalah dibaca rofa,
Yang nomor 2 adalah harus ma'rifat. Tapi ada beberapa perkara yang memperbolehkan mubtada itu kejatuhan dari isim nakirah. Ada berapa perkaranya? Ada 7. Yaitu yang pertama yang didahului nafi atau istifham, disifati, dimudhofkan, khobar berbentuk zorof atau jar majrur yang didahulukan, menjadi doa, menunjukkan macam, dan juga menunjukkan makna umum. Ini nomor 1 yang memperbolehkan mubtada itu kejadian dari isim nakirah adalah yang didahului nafi atau istifham. Nih, yang didahului nafi atau istifham. Kita bisa lihat contohnya, yaitu ailahun ma'allahi. Ailahun ma'allahi. Ailahun, apakah ada Tuhan ma'allahi serta Allah? Atau ya, ailahun, apakah ada ma'allahi yang bersama dengan Allah? Jadi A-nya di sini namanya adalah istifham. Jadi A-nya fungsinya itu menjadi pertanyaan, ailahun, apakah ada ma'allahi bersama Allah. Nah, yang aslinya ilahun di sini teman-teman, itu dia tidak boleh menjadi mubtada, tapi berhubung didahului nafi atau istifham, didahului istifham, maka ilahun di sini boleh menjadi mubtada. Karena yang membolehkan yaitu adalah karena didahului nafi atau istifham. Kami teman tetap ilahun di sini statusnya adalah nakirah. Yang nomor 2 perkara yang memperbolehkan mubtada kejatuhan dari isim nakirah adalah disifati. Ada lafaz kok disifati, maka lafaz tersebut walaupun nakirah, maka perkara tersebut atau lafaz tersebut boleh menjadi mubtada. Karena kalau ada lafaz, ada kalimat isim kok disifati, maka walaupun statusnya nakirah, maka tetap hukumnya bisa menjadi mubtada. Karena ya itu membolehkan mubtada dari isim nakirah. Yang nomor 2 adalah disifati. Misalnya ada contoh lafaz wala abdun mu'minun khairun. Nah, wala abdun mu'minun khairun. Pada lafaz wala abdun, dan sungguh seorang hamba, mu'minun ya mukmin, khairun lebih baik. Abdun di sini teman-teman, ini namanya seorang hamba yang menjadi hamba, mukminun yang mukmin. Nah, pada lafaz wala abdun mukminun di sini, ini karena dia disifati. Abdun kan disifati. Sifatnya mana, Kang? Sifatnya adalah mukminunnya. Wal abdun, dan sungguh seorang hamba, atau ya hamba abdun mukminun yang mukmin. Nah, abdunnya disifati. Makanya abdun di sini walaupun statusnya nakirah, tapi tetap boleh dia ini menjadi mubtada. Jadi ada lafaz abdun. Abdun kalimah isim. Sebab tanwin dan musnad ilaih. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Sebab bisa berubah. Abdun bagaimana berubahnya? Abdun, abdan, abdin. Abdun i'rabnya rafa, sebab mubtada isim zahir lahu khobar. Abdun alamatnya dhamma zahirah, sebab isim mufrad munsharif. Ma'rifat atau nakirah? Nakirah, sebab tidak ada al ta'rif namun bisa dimasuki al ta'rif. Abdun sigat isim jamid zat. Nah, gitu teman-teman. Jadi ingat-ingat, perkara yang memperbolehkan mubtada itu kejatuhan dari isim nakirah. Yang nomor 1 adalah yang didahului nafi atau istifham. Yang nomor 2 disifati. Yang nomor 3 nih. Yang nomor 3 yaitu adalah dimudhofkan. Jadi kalau ada mubtada kejatuhan dari isim nakirah, kalau mubtada tersebut kalau ada kalimat isim kok kejatuhan dari isim nakirah atau statusnya nakirah, kalau isim tersebut dimudhofkan, maka isim tersebut bisa menjadi mubtada atau boleh menjadi mubtada. Ada lafaz khamsu shalawatin katabahunallahu, khamsu shalawatin, 5 beberapa salat, katabat telah mewajibkan hunna kepada kamu semua, kepada kalian semua, Allahu Allah. Pada lafaz khamsu shalawatin di sini, khamsu ini statusnya aslinya nakirah. Kan kita sudah jelas bahwasanya nggak boleh yang namanya nakirah itu menjadi mubtada. Tapi berhubung khamsu di sini dimudhofkan dengan lafaz shalawatin, maka khamsu di sini statusnya menjadi menjadi mubtada walaupun dia nakirah karena sudah dimudhofkan. Ada apa? Khamsu shalawatin, khamsu kalimah isim, sebab mudhof dan musnad ilaih. Mu'rab atau mabni? Mu'rab, sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Khamsu, khamsa, khamsi. I'rabnya rafa,
sebab mubtada isim zohir lahu khobar. Alamatnya dhamma zahirah sebab isim mufrad munsharif. Ma'rifatun nakirah, nakirah sebab tidak ada al tarif namun bisa dimasuki al tarif. Khamsu sigot isim jamid dzat. Yang nomor 4 adalah khobar berbentuk zorof atau jar majrur yang didahulukan. Jadi kalau ada khobar berbentuk zorof atau jar majrur yang didahulukan, maka itu boleh menjadi mubtada. Nih, semisal ada contoh lafaz indaka rajulun, bukan maksudnya. Jadi kalau ada khobar yang berbentuk zorof atau jar majrur yang didahulukan, nah setelah khobar itu menjadi mubtada, ada lafaz indaka rajulun, di sampingmu rajulun, seorang laki-laki. Walaupun rajulun di sini dia di statusnya nakiro sebab tidak ada al tarif namun bisa dimasuki al tarif, tapi rajulun di sini dia menjadi mubtada walaupun dia nakiro. Sebab sebelum rajulun ini ada zorof yang berbentuk khobar yang berbentuk zorof yang didahulukan daripada mubtadanya. Begitu juga dengan lafaz fidari rajulun. Pada lafaz dari rajulun, lafaz rajulun di sini teman-teman statusnya dia ini menjadi mubtada walaupun dia nakirah karena sebelumnya ada jar majrur yang didahulukan. Ada khobar berbentuk jar majrur yang didahulukan. Ada lafaz indaka rajulun, inda kalimah isim sebab mudhaf. Mu'rab mabni, mu'rab sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Indu, inda, indi. Inda i'rabnya nasab sebab zorof makan. Inda alamatnya fatah zahirah sebab isim mufrad munsharif. Ma'rifatun nakirah, ma'rifat sebab mudhof pada isim ma'rifat. Inda sigot, nggak ada sigotnya. Inda kaka kalimah isim domir mabni atau murab, mabni sebab tidak bisa berubah. Ka mabni apa? Mabni fathah. Ka mahal jer sebab mudhof ilaih. Ka ma'rifatun nakirah, ma'rifat sebab isim domir baris mutasil. Kawake mutakalim kawake mufrad mudzakkar mukhatab, mananya kamu lelaki satu. Indaka rajulun kalimah isim sebab tanwin dan musnad ilaih. Nah, di ini ada tanwinnya sedangkan musnad ilaihnya yaitu berupa mubtada. Rajulun murab sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Rajulun, rajulan, rajulin. Rajulun i'rabnya rofa sebab mubtada isim zahir lahu khobar. Rajulun alamatnya dhamma zahirah sebab isim mufrad munsharif. Ma'rifatun nakirah sebab tidak ada al tarif namun bisa dimasuki al tarif. Rajulun sigot isim jamid dzat. Sama juga dengannya fit dari rajulun, sampingnya juga begitu kurang lebih tarkibnya. Ya, jadi fi-nya di sini dia ini taluknya pada lafaz istaqarra atau kainun karena fi di sini ditarkib menjadi khobar. Yang nomor 5 adalah menjadi doa. Menjadi doa. Ada contoh lafaz wailul lil mutaffifin, wailun celaka lil mutaffifin bagi orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang dalam kalau di Al-Qur'an ini tentang orang-orang yang curang dalam berniaga, dalam bermuamalah, yang suka ngurang naikin timbangan. Nah, jadi lafaz wailun di sini teman-teman, ini walaupun statusnya nakirah tapi dia boleh jadi mubtada karena wailun di sini menjadi doa. Doa jelek berarti wailun celakalah lil mutaffifina bagi orang-orang yang berbuat curang. Selanjutnya yang nomor 6 adalah menunjukkan macam. Contohnya yaumun laka wa yaumun alaika. Yaumun laka, yaumun hari laka bagimu, wa yaumun dan hari laka alaika atasmu. Jadi yaumun di sini kan mungkin macam-macam menunjukkan macam-macam hari, mungkin hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad atau lain sebagainya. Jadi yaumun di sini dia ini walaupun status nakirah, cuman yaumun di sini tetap menjadi mubtada karena dia menunjukkan macam. Dan yang terakhir yang nomor 7 adalah menunjukkan makna umum. Ada contoh lafaz kullun lahu qanituna, kullun seluruhnya lahu bagimu atau milikmu atau padamu. Padamu bukan. Kullun lahu kullun semuanya lahu padanya. Qanituna orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat. Kurang lebih arti seperti itu. Punya kalau arti saya salah ya teman-teman komen aja. Namanya saya juga masih belajar, masih manusia. Pokoknya masih butuh bimbingan lah, masih ya
Ini kan menyebarkan ilmu dalam rangka biar ilmu kita itu bisa istilahnya manfaat buat orang lain. Adapun nanti di saat kita menyebarkan ilmu kok salah, itu nanti pasti ada orang-orang yang kemudian membenarkan, ada orang-orang yang mengingatkan. Jadi kata Pak Yai, kamu itu jadi seorang santri itu jangan pernah takut yang namanya menyebarkan ilmu. Jangan pernah takut yang namanya kemudian nyebarin ilmu, ngajarin ilmu agama. Karena di saat ilmu kamu itu walaupun sedikit, ilmu agama kamu sedikit, kemudian kamu ajarkan ke orang lain, di saat orang lain itu menggunakan, wah, kamu akan dapat transferan pahala dari orang tersebut. Tapi kalau kita kok punya ilmu, kita orangnya alim, kita orangnya pintar, cerdas, tapi kok kita pelit sama ilmu kita, pelitnya itu gimana? Gak mau ngajarin ke orang lain, kamu kemudian apa namanya? Nggak mau kemudian mengamalkan, nggak mau kemudian menyebarkan ilmu, wah, itu menandakan ilmu kita nggak manfaat barokah, ya. Makanya kan kalau di pondok kami di pesantren Mubarak Al Arbain ini, Pak Yai mengajarkan semua santri yang enggak, yang baru, yang lama, yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, semuanya wajib bawa HP dalam rangka apa? Dalam rangka setorannya lewat Facebook, dalam rangka menyebarkan ilmu agama. Makanya kalau ada Pak Yai suka bilang, kalau ada santri-santri kok nggak pernah setoran, jarang setoran, namanya santri tersebut hianat. Hianat sama siapa? Sama orang tua dan juga sama guru. Karena tugas Kesantri Barak itu kata Pak Yai itu menyebarkan agama, menyebarkan ilmu lewat sosial media, lewat Facebook. Karena kan kadang-kadang orang sekarang itu menganggap HP itu jelek, menganggap HP itu kemudian ya bisa merusak. HP itu kata Pak Yai ibaratnya seperti pisau, tinggal tergantung siapa yang menggunakan. Kalau pisau kok digunakan sama pembunuh, ya jelas digunakan sama sesuatu yang jahat, sesuatu yang jelek. Tapi kalau pisau digunakan sama ibu-ibu, digunakan pakai masak, digunakan sama siapa? Tukang daging, digunakan buat motong-motong daging. Manfaat. Sama juga seperti HP. Kalau HP kok dipakainya maksiat, dipakainya yang jelek, dipakainya yang tidak manfaat, ya jadi tidak manfaat. Tapi kalau HP dipakai nyebarin ilmu agama, buat belajar, buat kemudian nyari ilmu-ilmu yang mungkin sulit didapatkannya, yang harusnya kita bisa beli apa? Harusnya ilmu tersebut dibeli mahal, cuman di HP kok ada yang lebih murah, ada yang lebih mudah didapatkan. Insya Allah HP ya jadi manfaat juga. Jadi begitu teman-teman. Ya, jadi memang kalau kita punya ilmu walaupun cuma sedikit, kalau bisa diajarkan, diamalkan ke siapapun. Oke? Kalau lahu qanituna, jadi di sini lafaz kulun di sini dia ini menunjukkan keseluruhan, kan menunjukkan mana umum. Kulun walaupun statusnya nakiro, tapi dia boleh menjadi mutada karena dia di sini statusnya menunjukkan mana umum. Kulun seluruhnya, semuanya, atau bisa juga tiap-tiap, gitu kurang lebih teman-teman. Hukum-hukum mutada yang nomor 3 adalah boleh dibuang bila sudah maklum. Jadi mutada itu boleh dibuang bila sudah maklum. Misal ada contoh lafaz kaifa Zaidun, bagaimana kabarnya Zaid? Mujtahidun. Kalau ditampakkan lafaz yang dibuangnya, itu lafaznya contohnya Zaidun mujtahidun. Kaifa Zaidun, bagaimana kabarnya Zaid? Zaidun mujtahidun. Zaid orangnya yang sungguh-sungguh, orangnya yang tenanan, sungguh-sungguh, mujtahidun, ijtihadnya tenanan, sungguh-sungguh. Di sini berhubung Zaidunnya di sini sudah maklum lafadznya, maka boleh dibuang. Kan biasa kalau kita nanya kaifa Zaidun, bagaimana kabar Zaid, ada orang yang jawabnya Zaidun mujtahidun. Berhubung Zaidun di sini sudah maklum karena sudah ada di pertanyaannya, maka kita cukup menjawabnya nggak usah jawab Zaidun mujtahidun, tapi cukup dijawab dengan kaifa Zaidun mujtahidun. Itu secara otomatis sudah mewakilkan Zaidun walaupun tidak disebut Zaidunnya. Kalau semisal yang umum biasanya yang sering kita temui, semisal ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu teman-teman, itu aslinya ada lafaz sebelumnya, ada mutada yang terbuang, yaitu lafaz Abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u, aku memulai Bismillahirrahmanirrahim, dengan keagungan, dengan menyebut nama Allah dan lain sebagainya. Nah, jadi Abtadi'u ini dia menjadi mutada, tapi berhubung sudah maklum seperti lafaz Zaidun di sini, makanya boleh dibuang. Karena salah satu hukum mutada yang nomor 3 adalah boleh dibuang bila sudah maklum. Jadi Zaidunnya itu jadi mutada, sedangkan mujtahid di sini dia menjadi khobar mufradnya mutada yang terbuang. Hukum-hukum mutada yang nomor 4 atau yang terakhir adalah wajib dibuang. Yaitu ada 2, itu menjadi jawab qasam dan juga khobar berbentuk masdar yang mengganti fiilnya menjadi jawab qasam. Contohnya
fi dhimmati la af'alanna kada, sedangkan khobar berbentuk masdar yang mengganti fi'il yang satunya sabrun jamilun. Alhamdulillah. Teman-teman, mungkin sekian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman yang mungkin masih kebingungan atau ingin sharing-sharing lagi tentang nahwu sorof logat atau mungkin tadi keterangan saya yang salah, boleh monggo langsung chat di nomor WA saya 0857 7179 7424. Kang, kenapa sih harus mencantumkan nomor WA, nomor telepon? Kata Pak I, ini dalam rangka pertanggungjawaban. Jadi mungkin ada teman-teman yang bingung atau masih kesulitan ataupun ya kurang jelas keterangannya, nanti bisa saya bantu. Jadi teman-teman gak usah malu. Jadi kadang-kadang teman-teman di sosial media banyak juga yang ngechat WA saya, Kang, ngasih saran, Kang, kalau bisa dipakai papan tulis, kalau bisa nerangin jangan kecepatan, kalau bisa neranginnya nanti setelah hatam arba'in ngaji kitab apa kita bahas. Ya insya Allah nanti pelan-pelan sedikit demi sedikit ini kita hatamkan dulu, kita selesaikan dulu, nanti baru kemudian kita prakteknya, entah itu praktek merakib ataupun praktek baca kitab, insya Allah. Semoga manfaat barakah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.